juga sambil buka di sini ya. Oke. Apakah ada yang sudah mencoba mengerjakan soal ini? Ada yang sudah mencoba? Sudah kelihatan layarnya? Presentasi saya sudah kelihatan? Marcel? Iya, Bu. Oke. Yo, nomor 1 nih. Perhatikan tabel nilai fx berikut. Nah, yang ditanyakan adalah nilai ini. Ini bacanya gimana nih? Nasya? Bacanya gimana? Limit X mendekati 2 dari kiri. Nah, oke. X mendekati 2 dari kiri. Kalian lihat di tabel di sini. Apakah tabel ini sudah menyatakan X didekati dari kiri? Aaron? Apakah X-nya sudah didekati dari kiri? Aaron? Di tabel, kamu lihat tabelnya ya. Tabelnya itu pendekatan 2 dari kiri atau bukan? Aaron? Aaron, kamu nge-freeze ya? Aaron? Ternyata Aaron nge-freeze. Ekel? Tabelnya ini sudah menyatakan X didekati X mendekati 2 dari kiri atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Cirinya apa? X-nya di bawah 2. X-nya di bawah 2 ini. Semakin dekat ke angka 2 gitu ya. Nah, ini adalah pendekatan X dari kiri, mendekati 2. Nah, berarti hasilnya berapa? Ekel, jawabannya mana? Jawabannya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 kira-kira. Masih Ekel. Jawabannya berapa, Ekel? Saya kurang ngerti deh, Bu. Maksudnya gimana ya? Oke. Minggu lalu, limit itu sebenarnya kita mencari apa? Mencari apanya fungsi. Ingat nggak? Dibantu Venia. Yuk, Venia. Minggu lalu kita belajar limit. Nah, limit itu pengertian limit ya. Limit itu sebenarnya kita menghitung apanya sih, Venia? Kamu ingat nggak? Limit itu menghitung apanya fungsi? Apa, Venia? Masih ingat? Venia? Hasil nilainya. Hasil nilainya. Nah, menurut Venia, nomor 1 ini jawabannya mana? Yang mana, V? Jadi jawabannya yang mana? 1. 1. Hasil nilainya itu berarti yang kolom mana, Venia? Kolom 1 ini atau kolom yang kedua? Kolom yang kedua. Nah, berarti berapa, Venia? Yang 3. Coba. Kalau 2 semakin didekati dari bawah nih, dari atas berarti ya, dari atas ke bawah, berarti nilai fungsinya yang mana jadinya? Semakin dekat ke angka berapa? Semakin dekat ke nilai berapa? Yo, Ekel, udah ketemu belum jawabannya? Tadi sudah dibantu
Venia. Ekel mana ya? Ekel? Ya, Bu. Oh, oke. Jadi jawabannya mana, Ekel? Berarti yang mendekati angka 2 tuh gimana sih, Bu? Oke. Yang mendekati. Tadi katanya Venia itu limit itu kita menghitung nilainya. Nah, tadi katanya Venia yang kolom kedua ini, Bu. Nah, kalau 2 itu didekati dari kiri, nah dari 1, 1,5, 1,9, nah ini kan mendekati 2 kan, tadi katamu. Nah, berarti hasil jawabannya yang mana nih? 1 kah, atau 2 kah, atau 3 kah, atau 4, atau 5? Nilai limitnya. Jadinya yang mana nih hasilnya? 3 bukan sih? 3? Oh, saya mau tanya sama siapa ya? Fania. Kamu setuju jawabannya 3 sama Ekel tadi? Menurutmu jawabannya 3 atau bukan? Kalau bukan berapa jawabannya? Kayaknya bukan deh, Bu. Kayaknya 4. Bukan. Nah, 4. Oke, Venia. Kok Venia? Fania. Kenapa 4? Coba jelaskan alasannya. Karena kan itu dari 3 ke 3,5 ke 3,9 itu kan mendekati ke angka 4. Oke, terima kasih Fania. Ini dekat ke angka 4, menuju ke angka 4. Maka jawabannya adalah 4. Apakah jelas? Benly, jelas? Benly? Kalau cara dapetin jawabannya sih kayaknya ngerti, Bu, tapi belum terlalu ngerti-ngerti banget sih. Oke, tapi yang nomor 1 ini jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Venia? Ngerti ya? Iya, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Apakah masih ada yang mau bertanya nih nomor 1? Enggak ya? Paham ya? Berarti, Bu, kalau Ya. misalnya limitnya itu X mendekati 2 dari kiri, terus ada tabel, berarti lihat dari hasilnya ngelihat dari tabel yang kedua ya? Iya, jadi nilai limit adalah tingginya grafik kan minggu lalu. Tingginya grafik itu adalah nilai fx begitu ya. Jadi x itu sudah ada di soal. Kalian tinggal lihat x yang diminta itu yang mana gitu. Kemudian berbanding lurus ya, kalau x-nya 1, y-nya 3. Nih kalau x-nya yang kita ambil yang dekat ke angka 2 berarti yang 1,99. Oh, berarti y-nya yang kita ambil yang 3,999 gitu. Karena ini konteksnya adalah limit, nah dia limit ke angka berapa nih? Kan nggak ada koma di sini ya. Maka kita ambil angka limitnya. 3,999 itu adalah limit ke angka 4. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, ini dia. Diketahui tabel fx untuk x mendekati 4 ya. Nah, ini tabelnya. Saya mau tanya nih nomor 2. Jadi jawabannya berapa, Kenneth? Nomor 2. Yang mana, Kenneth? 3 bukan, Bu? 3, sebentar kita lihat. Untuk X mendekati 4 berarti dari kiri. Dari kiri itu mendekati 4. Nah, angka yang kita ambil yang ini ya, nilainya ya. Oh, ini dekat ke angka 3, betul. Nah, sekarang dari kanan. Dari kanan itu limit ke 4, berarti yang kita pakai yang ini, maka nilainya yang ini. Oh iya, ini 3. Maka jawabannya yang 3. Betul, Kenneth. Terima kasih. Apakah yang lainnya paham? Nomor 2. Paham ya, Samantha? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Ini masih gampang, belum menghitung. Baru melihat ini ya, tabel. Nah, sekarang nomor 3. Fungsi GXO. Ini kalau nggak salah, di modulmu saya salah typo. Itu saya kopas dari yang nomor 2. Ini di sini belum diganti. Ini min 1 ya, bukan 4 ya.
mendekati -1. Nanti saya ganti yang di GCR kalian supaya kalian nggak keliru. Yang ini nomor 3 ini jawabannya yang mana ya? Alen, jawabannya mana? Nomor 3. Berapa, Len? Jawabannya, Len? Satu bukan, Bu. 1, kita lihat. Ini, oh sebentar. X mendekati -1. Ini ya, -1 yang didekati. Dari kiri, ternyata dia dekat ke angka. Oh, lah ini kan -1 ya. Kemudian yang dari kanan, hasilnya berapa nih, Len? 1, Len. Ini 1. Nah, ini sama nggak? Limit kanan kirinya. Beda, Bu. Tidak, berarti kalau tidak sama? Tidak ada ya, Bu. Tidak ada, betul sekali. Jawabannya nomor 3 yang E. Apakah paham? Ini tidak sama ya. Limit kiri kanannya tidak sama. Kalau tidak sama, berarti tidak punya limit. Paham? Nomor 3. Ada pertanyaan nomor 3, Olin? Olin bisa? Bu, saya nggak William. ngerti tidak samanya, Bu. Oke, tidak samanya di mana? Ini loh, kalau X-nya X semakin mendekati angka -1 nih, dari -2, -1,5, -1,1, dan seterusnya -1,001, maka nilai GX-nya nih, nilai fungsinya semakin mendekati -1,001, berarti dia semakin dekat ke angka -1 nih, William. Ya, oke, paham yang ini? Limit kiri? Paham, Bu. Oke, sekarang limit kanan. Limit kanan itu berarti X-nya harus lebih besar dari -1, dari 0, -0,9, dan seterusnya sampai -0,9999. Nah, kita lihat pada kolom fungsinya, nilai fungsinya nih. Ternyata kok ini untuk X berapapun dia fungsi konstan nih, nilainya tetap sama, 1. Nah, ini limit kirinya -1, limit kanannya nilainya 1. Lah kok berbeda? Oh, berarti ini tidak sama. Kalau tidak sama berarti artinya tidak ada nilai limitnya gitu. Apakah paham, William? Paham, Bu. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan sebelum dilanjut. Aaron, jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau udah jelas kita lanjut. Nomor berikutnya. Nomor 4. Saya mau tanya sama Kevin. Kevin, nomor 4 jawabannya berapa? Vin. Halo, Bu. Ya, nomor 4 jawabannya berapa, Vin? Nggak ngerti, Ambil saya, lihat Bu. sifat-sifat. Nggak ngerti, saya, Bu. Nggak ngerti? Hmm. Oke. Kinar. Coba jelaskan ke Kevin. Ini Kevin belum tahu. Kamu udah tahu nilainya berapa nih hasilnya? Semoga kamu bisa jawab nih. Nomor 4. Berapa jawabanmu? Kinar. Kalau yang kayak gini saya bingung Bu jadinya. Oke. Nggak apa-apa. Abel? Anabel? Saya yang ini juga masih belum ngerti Bu kalau yang Masih bingung. nggak ada tabel. Oke. Benjamin? Jawabanmu berapa nomor 4? Nggak tahu, Bu. Tebak-tebak buah manggis. Siapa ya? Nicholas? Masih agak kurang ngerti juga, Bu. Oke. Siapa yang udah paham nih? Nomor 4 jawabannya yang mana kira-kira?
Em, Samantha? Saya juga masih kurang ngerti, Bu. Oke, saya tanya nih. Ini kan berarti fx-nya ya. Fx-nya itu min 3. Nah, ini saya ambil misalnya fx. Nah, waktu kelas 10 kan kalian udah belajar fungsi nih. Kalau fx sama dengan min 3 ini artinya dia fungsi apa namanya nih? Nathanael Saskara. Ya, Bu. Nih. Kalau fx sama dengan min 3, itu fungsi apa namanya? Limitnya, Bu. Enggak, bukan. Ini fungsi fx sama dengan min 3. Ini nama fungsinya, dia fungsi apa? Kan ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, ada fungsi akar, ada fungsi apalagi. Nah, ini namanya fungsi apa nih? Enggak ada variabel x-nya sama sekali. Itu adalah fungsi apa namanya? Linear bukan sih, Bu? Linear? Kalau linear ada x-nya. Jadi kayak gini fungsi linear tuh gx sama dengan g-nya kok jelek banget. Ya udah. Sama dengan misalnya 2x min 3. Nah, ini linear namanya. Nah, ini fungsi linear namanya. Nah, kalau yang cuman fx sama dengan min 3 doang, ini fungsi apa? Konstanta bukan, Bu? Konstan. Ini adalah fungsi konstan. Fungsi konstan. Nah, kalau fungsi konstan, maka kira-kira gambar grafiknya seperti apa? Nah, ini analisa ini bentuk soal ya. Gambar grafiknya seperti apa, Olin? Kalau fungsinya konstan, maka gambar grafiknya kayak apa nih? Fungsi konstan itu gambarnya kayak apa, Lin? Lupa, Bu. Lupa? Nito, kamu ingat nggak gambar grafik fungsi konstan itu kayak apa? Lupa, Bu. Lupa? Yang ingat? Kira-kira siapa? Yang ingat fungsi konstan kayak apa? Gambarnya? Yang datar itu bukan sih, Bu? Datar, betul sekali. Gambarnya kayak begini loh. Nih. Jadi ini dia kan salah, min 3 ya. Sebentar, sorry. Min 3 itu ada di bawah ini 0. Nah, ini min 1, min 2, min 3. Nah, dia gambarnya di sini nih. Nah, ini adalah fungsi yang fx sama dengan min 3. Dia ada di posisi min 3. Nah, kalau dia minta untuk x sama dengan 5, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau x-nya 5 didekati dari kanan dan kiri, maka nilai limitnya berapa? Dira, jawabanmu berapa nomor 4 jadinya? Setelah ada ilustrasi gambar. Yang mana, Dira? Jawabannya. Min 3 bukan? Ya, betul sekali. Ya, dirinya sendiri itulah jawabannya. Begitu? Oke. Paham ya? Oke, yang penting kalian ngerti dulu maksudnya. Apakah udah paham, Kevin? Vin? Paham? Oke. Jadi kalau ketemu fungsi konstan, langsung aja untuk x yang didekati berapapun nggak ngaruh ya. Langsung dirinya sendiri itu yang jadi jawabannya. Begitu. Oke. Paham ya, nomor 4. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5. Saya mau tanya sama Aaron. Aaron? Ya, Bu. Nomor 5 jawabannya berapa? Min 6, Bu. Min 6, betul sekali. Caranya gimana, Ron? Kamu kok ketemu min 6, kok langsung benar nih? Gimana caranya? Bentar, Bu. Gimana? Ketemu min 6 kok benar, ini ketemunya gimana caranya? Min 2-nya dimasukin ke X itu. Nah, betul. Substitusi aja gitu ya, Ron ya. Nah, itu udah mulai Ya, Bu. di pengerjaan teknik, mengerjakan soal limit ya. Kalau sudah ada variabelnya. Masukkan aja min 2 ke X-nya, jadi min 2, min 4, ya min 6 gitu ya. Bisa ya, nomor 5 ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya.
Nomor 6. Nah, nomor 6 ini juga kalau nggak salah kemarin saya typo di sini nih. Saya kopas aja ininya, lupa nggak diganti. Ini kalau kalian buka modul kalian mesti jawabannya bukan ini nih optionnya. Nanti saya betulkan. Nah, saya mau tanya sama Samantha, nomor 6 jawabannya berapa, Samantha? Berapa? Min 1. Ya, betul sekali. Ini jawabannya. Sama ya, kayak nomor 6 tadi, substitusi X-nya. Jangan keliru baca X-nya ya, ini min 2, jangan 2. Kalau 2 keliru nanti. Ini min 2, masukkan ke atas. Oke, sekarang nomor 7. Nah, fungsinya ini fungsi terpecah oleh domainnya ya. Domainnya itu terpisah. Saat X-nya kurang dari min 2, maka kalian gunakan fungsi yang di atas nih, yang X kuadrat min 1. Saat kalian mengambil X yang lebih besar dari min 2, maka kalian gunakan yang min 2X min 1 gitu ya. Nah, kalau nggak salah ini juga saya typo di modul kalian, saya tuliskan di sini 2 kurang minnya. Kalian tambahin ya. Oke, saya mau tanya sama Jona. Jona mana ya? Bu. Oke, nomor 7 jawabannya berapa, Jona? Aduh, saya bingung Bu, yang ini Bu. Ampun Bu. Ini tadi saya bilang. Kalau kamu mau ngambil X-nya yang kurang dari min 2, maka substitusinya ke fungsi yang di atas nih, yang X kuadrat min 1. Tapi kalau limit, nah ini kan yang didekati yang min 2 kan? Nah, kalau kamu mencari limit kanan, maka gunakan yang min 2X min 1. Kalau kamu mengambil yang limit kiri, maka gunakan yang X kuadrat min 1. Bentar, ini kok ada D di sini ya? Ini apa? Kenapa dibunderin? Kan bisa dihapus ya? Sebentar. Nah, udah. Ya, Jena, tebakanmu. Kamu minggu lalu juga ini kan vaksin ya? Iya Bu. Iya, udah nggak apa-apa. Kalau kamu nebaknya berhasil nih, wah pinter nih, Jona. Yang mana Jona? Tebakanmu. Aduh, gimana ya? Sebentar. Ini saya nebak ya Bu, ya, saya nggak tahu jawabannya Bu, saya nebak doang ini. Ya, yang mana Saya jawabannya? coba min 1 deh. Min 1? Jawabannya yang, nah coba saya cross check sama yang kemarin ikut belajar di sini, Marcel. Jawabanmu yang mana, Marcel? Jawaban saya 3, Bu. 3 ternyata, Jona. Yo, Marcel, kamu jelaskan. Ada teman yang belum paham nomor 7 nih. Yo, silakan, Marcel. Kenapa kamu dapat 3? Gimana caranya? Saya hitungnya pakai yang min 2X min 1, Bu. Min 2X min 1. Salah Bu, yang X kuadrat min 1 maksud. Coba kalau kamu cek ke sana juga, ketemunya sama apa enggak? Enggak, Bu. Kalau yang min 2X min 1 saya dapatnya Hitungnya yang teliti udah benar, coba dicek lagi. Berapa? Min 2. min 3. Min 3 bukan sih? Kan X-nya min 2, Marcel. Oh iya. Berarti berapa? Tiga, Bu. Nah, terus kalau yang
Ini jawabannya tadi 3 ya. Iya. Nah, ini Jona, limit kiri dan kanannya sama, berarti jawabannya 3. Ngerti? Jadi jangan tergocek sama model fungsi ya. Ini cuman kayak yang kemarin itu loh, saya bikin gambar kayak gini loh. Kalau dia min 2 ya. Kok warnanya ini sih nggak kelihatan. Nih, min 2 nih. Saat min 2 itu nggak ada grafiknya nih. Nah, ternyata kalau dia kurang dari 2 itu fungsinya dia fungsi kuadrat. Di sini nih. Nah, kayak kurvanya itu terbuka ke atas. Nah, misalnya kayak gini nih gambar grafiknya. Ini saat yang kurang dari 2 ya. Yang ini. Nah, kemudian saat X-nya lebih besar dari min 2, gambar grafiknya kayak begono nih. Nah, salah kok ini. Kayak gini misalnya. Nah, ini yang grafik yang ini. Nah, begini gambarnya. Tapi ini saya cuman kira-kira loh ya. Enggak sebenarnya. Perkiraan gambarnya. Jadi, kalau kalian ketemu gambar terpisah di min 2 nih, ya udah kalian tinggal cek aja substitusi ke kedua fungsi tersebut atas bawah. Kalau hasilnya sama, ya udah itulah jawabannya. Gitu ya, Jonas ya. Oke, jangan bingung model bentuk soalnya. Yang penting prinsipnya kalian ngerti kalau limit itu mula-mula substitusi aja dulu gitu. Kalau nggak ada tabel, nggak ada gambarnya gitu ya. Oke. Apakah ada yang belum jelas nomor 7? Silakan boleh bertanya. William, Nito, apakah sudah paham nomor 7? Saya tadi bingungnya di ini sih Bu, yang seharusnya kan X mendekati min 2, cuman di tandanya nggak ada lebih kecil atau lebih besar sama dengan gitu. Iya memang. Nah ini makanya dibolong nih. Pas di sama dengan min 2 itu bolong, William. Kan kita konsep limit. Jadi limit itu artinya pendekatan. Kita mengambil yang dekat ke angka min 2 dari kiri dan dari kanan. Nah kayak sebenarnya prinsipnya kayak tabel tadi. Tapi cara gampangnya substitusi aja. Kan kita tahu dia angkanya naik kemana gitu, William. Paham? Paham Bu, makasih. Oke. Nito, apakah paham? Dikit-dikit, Bu. Oke. Semoga nanti ini kalau nggak salah model soal ini di contoh yang di atas di pemahaman pengertian limit kemarin saya buatkan ada 2 ya. Ada 2 apa ada 1 gambar kayak gitu. Nanti sambil dibaca-baca lagi. Oke, saya lanjutkan nomor 8-nya. Nah, 8, 9, 10 sekalian. Nah, nomor 8. Kalau fx-nya diketahui 2x min 5 dibagi x plus 1. Nah, ini fungsi fx-nya fungsi pecahan. Kemudian ditanyakan, kalau limit fx untuk x mendekati 1, nilainya berapa? Nah, saya mau tanya sama Valeri. Valeri. Ya, Bu. Yuk, yang nomor 8, jawabannya berapa, Valeri? Min 3/2 bukan, Bu? Min 3/2. Ya, betul sekali. Caranya gimana, Valeri? X-nya saya ganti sama 1. Ya, X-nya substitusi aja. Masukkan ke 2 kali 1 min 5 dibagi 1 ditambah 1 gitu ya. Oke, yang nomor 9 sekarang. Nomor 9, saya mau tanya sama Rati. Nomor 9, jawabannya berapa, Rati? Nah, kamu kayaknya minggu lalu juga nggak masuk ya? Ya, Bu. Ya, coba saya tes nih. Bu. Nomor 9, jawabannya mana? Ya, sebentar, Bu. Kalau limit fx untuk x mendekati 3 itu nilainya 5,
Nah, ini udah ada nilainya, tinggal kamu pakai berarti. Kemudian limit GX untuk X mendekati 3 itu nilainya 9. Nah, sekarang masukkan ke sana nilainya. Tinggal dihitung. Jawabannya mana? Bu, ini yang fx-nya itu berarti pakai angka 5-nya atau 3? Iya, masukkan. Limitnya kan kamu masukkan ke masing-masing nih. Jadi limit fx ditambah limit gx dibagi 2 kali limit fx kan gitu. Bu, ini berarti jadinya, oh iya, koma-koma. Maaf, Bu. Berarti 5 tambah 9, 14 per 10, 1,4 ya, Bu. Oke, yang ini jawabannya. Sip. Oke, yang lainnya juga paham ya? Bisa ya? Oke. Satu soal lagi, nomor 10. Nomor 10 itu kemarin saya typo di sini, masa ada sama dengan 5, itu dibuang ya di modul kalian yang sekarang ya. Nggak ada, ini saya nggak ngerti ini lagi ngetiknya itu ngeliatin kemana, masa tambahin. Sampai ini aja. Nah, kalau diketahui ini mirip kayak nomor 9 ya. Kalau limit fx untuk x mendekati a itu nilainya adalah p, nah ini substitusi ke sana. Coba dihitung. Jawabannya jadinya yang mana? Substitusi ya, seperti nomor 9 tadi. Semua mencoba dulu ya, nomor 10 ya. Apakah sudah ketemu jawabannya? Cyril? Sudah dapat jawabannya? Ya, Cyril, jawabannya mana? Saya masih mikir, Bu. Substitusi aja, seperti nomor 9 tadi. Dimasukkan aja. Kalau ketemu limit fx, x mendekati a, itu langsung diganti dengan p ini. Terus disederhanakan. Nah, jawabannya mana nih? Jadi ini bentuknya kamu jabarkan. Tanda kurungnya besar di luar. Jadi lim, ini ada tanda kurung ya. Karena fx ditambah 1 itu ada kuadratnya ya. Ini x mendekati a. Untuk fx. Nah, ini ditambah 1, kemudian dikuadratin. Nah, kemudian dikurangi 3 kali lim gitu ya, lim fx. Jadi limnya itu disubstitusi ke dalam, ini dimasukkan ke dalam. Ini dimasukkan ke dalam, baru ini juga disubstitusi, limit fx-nya diganti. Itu caranya, Cyril. Terus dilanjutin. Ini limit fx ya. Ini 3 ya. 3. Jawabannya yang C bukan, Bu? Yang C, coba ini jadinya apa? Coba Cyril kamu bikin annotate di sini coba. Saya pakai HP, Bu, nggak bisa annotate. Oh, nggak bisa ini ya. Oke deh. Lim fx kamu ganti dengan apa?
Diganti Ini sama P kan, Bu? sama P ya. Terus ditambah 1, dikuadratin ya. Hmm. Nah, dikuadratin dulu. Kemudian min 3P ya. Iya. Oke, terus ini hasil kuadratnya apa, Cyril? P plus 1 P kuadrat kuadrat hasilnya apa? 1. P kuadrat. Terus Tambah P, bukan? tambah P. 2P kali. 2P ya, Cyril? Iya, 2. Terus tambah 1. Ya, tambah 1. Kemudian dikurangi 3P Min 3P. ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Betul sekali, Cyril. Oke. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan nomor 10? Silakan, yang belum jelas, belum paham. Bisa ya? Oke, kalau udah bisa saya hapus ya. Oke, sekarang kita masuk ke, nah ini tadi kan ada di sini. Ini ya, nih sifat-sifat limit tuh. Kalau limit K konstan, untuk X mendekati angka berapapun nilainya konstanta tadi, dirinya sendiri. Kalau limit X fungsinya hanya X doang, ya udah untuk X mendekati 7 ya nilainya 7 gitu ya, ikutin A-nya berapa. Kemudian kalau limit K dikali Fx, K-nya boleh difaktorkan keluar. Kemudian kalau penjumlahan, ini boleh limitnya dimasukkan ke dalam masing-masing ya. Kalau pengurangan juga sama aja. Perkalian juga sama ya, limit Fx dikali limit Gx. Pecahan juga seperti itu. Kalau kuadrat juga seperti itu ya. Limitnya dimasukkan ke dalam, kemudian baru hasilnya dikuadratin begitu. Yang akar juga sama, limitnya dimasukkan ke dalam ke fungsi Fx-nya dulu. Baru nanti hasilnya diakarkan, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke kegiatan yang mulai ngitung. Nah, ini nih. X mendekati A yang kemarin kita bahas sedikit ya. Langkah-langkahnya saya sudah buatkan petanya supaya kalian urutannya bisa mengikuti ini. Jadi, saya kecilin supaya masuk semua. Mana? Nih, substitusi itu langkah wajib pertama yang harus dilakukan. Kemudian sama langkah terakhir untuk ngecek terakhir, gitu ya. Nah, kalau langkah pertama substitusi sudah langsung dapat jawabannya ya sudah. Itulah jawabannya, gitu ya. Tapi kalau kalian ketemu bentuk tak tentu 0 per 0 antara difaktorkan atau dikali sekawannya. Nah, ini kalau sudah bentuk tentu substitusi ya udah selesai, jawabannya udah selesai. Nah, pemfaktoran kemarin yang sudah saya ajarkan cara triknya ya. Sederhanakan jangan lupa, kemudian substitusi sekali lagi. Yang kali sekawan juga sama, sederhanakan dulu baru substitusi sekali lagi baru selesai gitu ya. Oke, nanti sambil mengerjakan sambil dilihat langkah-langkahnya terus supaya kalian nggak nyasar-nyasar ya. Nah, kita mau lihat contoh soalnya nih. Kalau bentuk soalnya linier atau kuadrat atau polinom biasa, bukan pecahan, pasti nggak mungkin muncul bentuk 0 per 0. Berarti ini langsung substitusi aja jawabannya ya. Berarti ini jawabannya 5 doang, ya kan? Substitusi aja X-nya ke dalam, gitu ya. Kemudian nomor 2, 1 substitusi dulu tuh. Karena langkah wajib pertama itu adalah substitusi. Nah, ini jawabannya adalah 1 per min 2 ya. Ya udah, itu jawabannya udah ketemu. Nah, kemudian nomor 3. 3 masukkan ke sana nih. Jawabannya adalah 6 dikurangi 3 per 0. Nah, perhatikan. 3 per 0 itu berapa, Keisha? 3 per 0 itu berapa? Berapa? 3 per 0. 3 per 0 itu tak terhingga. Oke. Karena
kita kan memakai limit. Memakai limit itu begini. Jadi, kalau X-nya itu semakin mendekati angka 3, nyaris mendekati angka 3 ya, maka di sini ini menjadi angkanya menjadi seper tak hingga, seper besar. Gitu kan? Nah, kalau misalnya angka 3 dibagi 1 per besar, berarti kan jawabannya ini 3 dibagi 1 per besar ya. Nah, karena kan ini pakai limit, jadi 0 itu bukan nilai aslinya, murni 0. Berarti ini artinya kan 3 dikali besar per 1 ya. Besar per 1. Nah, ya udah 3 besar, ya udah 3 dikali besar tak terhingga nggak tahu berapa, ya udah. Artinya besar tak terhingga gitu ya. Jangan terbalik nanti. Nah, oke, sekarang yang nomor 4. Nggak kelihatan ketutupan nih. Nah, kita substitusi satunya lagi. Berarti jawabannya menjadi 0 ya. 0 per 3 nih. Nah, kalau 0 per 3 berapa, Lin? Oh, Lin? 0 per 3, Rin. Oh, Lin. Iya, Bu. Berapa? 0 dibagi 3 berapa? Kan nggak ada, Bu. Nggak Terhingga. ada? Berapa, Lin? 0. 0, betul sekali. Jadi kayak gini loh, nih Lin. Gampangnya gini. Saya punya 0 ballpoint. Mau bagiin ke 3 orang. Saya bagiin barang atau enggak jadinya, Lin? Jadi saya membagi berapa ballpen ke 3 orang itu. Kalau saya itu 0 ballpen nih di tangan saya. Saya pingin membagi 0 ballpen itu ke 3 orang. Nah, masing-masing orang itu sebenarnya mendapat ballpen apa enggak? Enggak. Enggak, ya 0. Makanya 0 dibagi 3 itu jawabannya tetap 0 gitu ya. Jadi bayangkan yang atas itu adalah barang yang mau kita bagi ke teman kita, misalnya yang 3 itu adalah jumlah teman kita. Teman kita nyata real ada orangnya, tapi barangnya nggak ada, ya udah artinya saya nggak bagi apapun ke siapapun begitu. Beda sama yang tadi, yang 3 per 0 tadi beda ya. Kalau 3 per 0 itu konsepnya adalah yang per pembagi itu kita jadikan 1 per besar sekali. Kenapa 1 per besar sekali? Karena kita memakai limit. Jadi ini X-nya itu bukan benar-benar angka 3, angka yang dekat ke angka 3 gitu ya. Kalau misalnya X itu adalah 2,99999, kan artinya 2,99 dikurangi 3, kan artinya dia menjadi seper besar sekali gitu kan. Ya enggak? Ya. Berarti nanti kan jadi dibalik seperti ini. Jadi ini menjadi besar tak terhingga. Begitu caranya. Nah, sekarang yang nomor 5. Substitusi juga nih. 2 kuadrat. Nah, ini dapat 0 per 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Kalau kalian menemukan bentuk tak tentu seperti ini, jadi ingat ya, 3 per 0 itu adalah tak terhingga. 0 per 3 itu adalah 0. 0 per 0 baru tak tentu. Maka kita harus memfaktorkan bentuk fungsinya ya. Nah, yang ini harus dijadikan limnya kalau belum disubstitusi masih kalian tulis ya. X mendekati 2. Ini padahal di sini ada penyelesaiannya. Ya udah terlanjur ditulis X min 2 dikali X plus 2 ya. Plus 2. Nabrak. Per X min 2. Nah, yang tadi saya bilang, setelah difaktorkan, coret yang sama dulu, sederhanakan dulu, baru substitusi sekali lagi. Nah, berarti 2 plus 2. Nah, ternyata jawabannya adalah 4. Nah, paham ya? Oke. Nah, coba kita lihat
penyelesaiannya di modul. Ini sudah ada penyelesaiannya sebenarnya, cuman saya nulis lagi aja nih. Nih, perhatikan. Yang nomor 1 tadi, kenapa jawabannya tetap sama 5? Nih, perhatikan gambar grafiknya. Saya pakai gambar grafik. Nih, 1 didekati dari kiri, grafiknya menuju ke angka 5. 1 didekati dari kanan, grafiknya juga menuju ke angka 5. Maka 5 adalah jawabannya, gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 2 tadi. Grafiknya fungsi pecahan. Nah, yang didekati adalah min 1 yang kita pakai yang grafik sebelah kiri ini, yang kanan nggak pakai karena yang diminta adalah X-nya min 1. Didekati dari kiri, grafiknya ada di sini. Ternyata mendekati angka 7/2. Kemudian dari kanan, dia hasilnya juga 7/2. Ya udah 7/2 jawabannya. Begitu. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 tadi nih, 3/0. Perhatikan, dia tak terhingga. Kenapa? Karena pas di 0 itu grafiknya tuh, dia meluncur ke bawah dan meluncur ke atas nih. Tak terhingga, kita nggak tahu yang dituju itu angka berapa. Ya udah tak terhingga. Itu, oke? Penjelasannya tadi. Nah, kemudian nomor 4. Tadi 0/3. 0/3 adalah 0. Kenapa? Nah, ini perhatikan gambar grafiknya. X mendekati 1. Nah, didekati dari 1 dari kiri, grafiknya menuju ke 0. Nah, ini persis di sini ya. Dari kanan, dia juga grafiknya persis di memotong sumbu X. Ya udah, ini artinya 0 nilainya, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mengerjakan soal takut kebalik, 3/0 sama 0/3, silakan kalian ketik di GeoGebra aja, nanti gambar grafiknya akan muncul. Jadi supaya kalian nggak keliru. Nah, kalau ini tadi yang nomor 5, bentuk 0/0 itu adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus menyelesaikan dengan metode lain. Karena fungsinya tidak ada tanda akarnya sama sekali, maka kita faktorkan. Nah, ini kita faktorkan, sederhanakan yang sama, kemudian substitusi. Nah, kalau kita lihat ke gambar grafiknya, bentuknya grafiknya seperti ini nih. X didekati dari kiri, 2 didekati dari kiri. Grafiknya menuju ke angka 4 nih. Kalau 2 didekati dari kanan, grafiknya juga menuju ke angka 4. Ya udah, berarti 4 itu adalah nilai limitnya, begitu ya. Paham? Contoh 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh yang kedua. Nah, ini tadi. Kalau misalnya kita ketemu fungsinya seperti ini ya. Ini min 2 kita masukkan dulu pertama. Oh, ini udah ada. Substitusi dulu ternyata ketemu 0/0. Berarti ini bentuk tak tentu. Maka cara berikutnya adalah faktorkan. Ingat cara memfaktorkannya. Ini min 2 pindah ruas ya. Jadi X plus 2, karena min 2 pindah ruas, mendekati 0. Nah, perhatikan. Kita harus memfaktorkan X plus 2 dari pembilang dan dari penyebut. Gitu ya. Oh, penyebutnya udah X plus 2. Ya udah, kita tinggal mengeluarkan X plus 2 di pembilang. Kemudian, cara membuat faktor yang berikutnya adalah gini. X dikali apa ya supaya jadi X pangkat 3? Ya udah, X kuadrat pasti ya. Nah, kemudian kita lihat 2 nih. 2 itu dikali apa ya supaya jadi plus 8, berarti dikali 4. Nah, ujung depan sama ujung belakang kita udah dapat. Sekarang ujung tengahnya nih. Nah, X ini kita kali sama 2 ini kita udah dapat kan? 2 kita ini kan sudah ada di soal. 2 dikali X kuadrat hasilnya adalah plus 2X kuadrat. Padahal di soal di sini tidak ada plus 2X kuadrat. Oh, ya udah, berarti harus dibuang nih. Harus dikurangi min 2X. Gitu caranya. Kemudian coret yang sama, substitusi lagi sekarang, baru dapat nilainya. Atau Bu, kalau memfaktorkan yang ini masih bingung nih. Ya udah, nih saya munculkan metode lain, cara memfaktorkan yang pangkatnya 3. Nah, ini caranya. Tadi kita harus memfaktorkan X plus 2 dari pembilang, gitu kan. Ya sudah, berarti tadi yang ini kita jabarkan nih, kita
kayak kita membagi 2.345 dibagi dengan misalnya 25 misalnya. Nah, maka cara membaginya kita akan 23 dulu nih, kita bagi sama 25. Oh, nggak bisa. Baru kita tambah 1 gitu ya. Yang di sini sama nih. Jadi X pangkat 3 dulu. X pangkat 3 dulu yang kita bagi sama X. Jadi kepala dibagi kepala gitu ya. X pangkat 3 dibagi X adalah X kuadrat. Kita letakkan di atas ini. Jadi kayak misalnya nih. 235 dibagi 25 berarti berapa tuh? 8 9 ya? Oh, berarti ini dikali 9 nih. Gitu kan? Hasilnya ya, hasilnya kita taruh di atas nih. Kemudian X pangkat 2 dikali X pangkat 3 lagi, taruh ke bawah ya. Nih, 9 kali 25 kita taruh di sana. Yang ini nih. X pangkat 2 dikali sama 2 juga. Nah, kita letakkan di sebelahnya di sini ya. Baru kemudian kita kurang. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3, habis. Nah, yang di soal kita kan nggak ada X pangkat 2, Bu. Munculkan 0X pangkat 2 gitu ya. Nah, kemudian 0X pangkat 2 dikurangi 2X pangkat 2. Berarti min 2X pangkat 2. Kemudian 0X-nya kita turunkan, 8-nya juga kita turunkan. Baru kemudian kita bagi lagi nih. Min 2X kuadrat kita bagi sama X. Jadinya hasilnya adalah min 2X ya. Nah, ini min 2X kita letakkan di sini. Kemudian kita kali lagi. Min 2X dikali X adalah min 2X kuadrat. Min 2X dikali 2 adalah min 4X. Kemudian kita kurangi lagi. Min 2X kuadrat habis. 0X dikurangi min 4. Jadi min kena min jadi plus ya. Plus 4X. 8-nya turun juga. Nah, kemudian 4X kita bagi sekali lagi pakai X. Pokoknya sampai X-nya habis baru nggak bisa dibagi gitu ya. 4X dibagi X hasilnya adalah plus 4. Nah, plus 4 kita kali lagi taruh di bawahnya. 4 dikali 2 adalah 8. Hasilnya 0 habis dibagi. Nah, ya udah berarti hasil pemfaktoran dari ini adalah X plus 2 kemudian dikali sama hasilnya yang di atas ini ya. Yang di atas ini adalah hasil faktornya nih. Nah, X kuadrat min 2X plus 4. Gitu ya, cara memfaktorkan yang pangkat 3. Nanti kalau muncul lagi. Apakah jelas memfaktorkan yang pangkat 3? Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan? Yang membagi panjang nih, ini pembagian susun panjang ya. Kalau kalian waktu SD, waktu SMP kan kalian menggunakan yang angka ya. Memakai yang angka seperti ini. Nih pakai ini ya. Nih lanjutkan di sini, kemudian dikurang, kemudian di sini dikali lagi, dibagi lagi. Nah, ini waktu SD sama SMP ini memakai angka. Nah, sekarang SMA kalian sudah memakai variabel. Tapi triknya, konsepnya, prinsipnya sama yang kita pakai. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Nah, ternyata jawabannya sama, 12 ya. Gitu. Contoh berikutnya lagi. Nah, ini dia. Langkah pertama substitusi dulu. Ternyata muncul 0 per 0. Nah, faktorkan. Nah, ini jangan lupa nih pindah ruas ya. Nah, jadinya ini. Kita faktorkan X plus 1-nya dari pembilang dan penyebut gitu ya. Berarti pembilangnya itu adalah X plus 1. Nah, satunya apa? Nah, tinggal nyusul. Yang bawahnya juga ada X plus 1 gitu. Pokoknya selalu seperti ini triknya supaya kalian nggak kelamaan. Nah, sekarang gini. X dikali apa ya supaya jadi 2X kuadrat? Dikali sama
2X pasti ya. Nah, kemudian 1 dikali apa ya? Ketemu min 3. Ya udah dikali min 3. Selesai ya. Nah, kemudian yang bawah X dikali apa ya? Supaya ketemu 3X kuadrat. Ya pasti 3X. Nah, kemudian 1 dikali apa ya? Ketemu 5 plus 5. Ya udah pasti plus 5. Ya sudah ketemu nih. Kemudian ini disederhanakan coret, kemudian substitusi ya. Maka jawabannya adalah 1 ya, min 1 yang kalian substitusi dari soal awalnya. Berarti jawabannya adalah 5 per min berapa nih? Kok min? 5 per 2 ya? Bener nggak jawabannya? Apakah jelas? Lalu cepat nggak? Kecepatan nggak? Bu, Ya, apa? itu kan 2X min 3, Bu. Itu X-nya tadi min 1, Bu. Berarti kenapa harusnya bukannya min 5 per 2, Bu? Bentar. Min ya? Oke, karena ini min 1 ya. Min 2, min 3, min 5. Oke, yang bawahnya udah benar. Kayaknya udah sih, Bu. Oke, terima kasih. Benlik. Apakah ada lagi? Udah ya, bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya lagi, nah ini kalau penjelasan secara grafik, oh iya benar nih. Penjelasan secara grafik nih, gambarnya seperti ini. Saat di min 1, gambar grafiknya ada di min 5 per 2 di bawah sini. Gitu. Nah sekarang, tapi kan kalian kalau harus menggambar grafik kan capek ya, maka ini kalian harus tahu trik mengerjakan secara aljabarnya. Nah sekarang yang ini. Contoh 4. Nolnya substitusi dulu ke dalam, oh ternyata 0 per 0, bentuk tak tentu nih. Harus faktorkan, nah perhatikan. Kalau di sini, semua sukunya kok ada X-nya semua ya, nggak ada konstantanya, ya udah semua X difaktorkan. Atau, nah ini dilihat aja, X yang mendekati 0, berarti X-nya yang kita faktorkan keluar gitu ya. Keluarin aja 1X, kemudian coret, habis itu substitusi sekali lagi. Dapat deh jawabannya. Udah ya. Oke. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Nah, sekarang yang mengalih dengan akar sekawannya. Nah, diingat bentuk sekawannya itu seperti ini. Kalau nggak ada akarnya, Bu, ya udah sekawannya X min A itu adalah X plus A. Bisa jadi ya. Jadi sekawannya ya, tidak harus bentuk akar. Kalau mungkin ada yang bisa difaktorkan dan bisa dikali akar sekawan, itu bentuk sekawan. Nah kalau sekawannya adalah akar X min A, maka dia menjadi, nah ini, yang berubah adalah tanda di antaranya ini ya. Tadinya min berubah jadi plus, atau tandanya tadinya plus berubah jadi min. Nah ini, yang di dalam akar tetap ya, jangan berubah. Yang di antara dua sukunya itu yang berubah. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk model ini. Nah, ini dia. Hitunglah nilai dari limit berikut ini. Nah, cek dulu, substitusi dulu nih. Masukkan dulu X-nya 0, dibagi, ini akar 1 dikurangi akar 1 ya. Akar 1 itu 1. Jadi 0 per 0. Bentuk tak tentu. Berarti harus dikali bentuk akar sekawannya, gitu ya. Akar sekawannya ada di bawah nih. Berarti tanda yang inilah yang kita ganti jadi plus. Nah, ini dia. Kemudian cara mengalihkannya adalah ini.
Kalau asal akar sekawannya itu dari bawah, berarti bawah yang harus kita urai, gitu ya. Kalau akarnya ada di pembilang, berarti pembilang yang kita urai. Yang nggak ada akar sekawannya itu jangan diurai. Nah, ini perhatikan X-nya tetap diam di luar. Jangan dikali masuk, oke? Nah, yang diurai adalah penyebutnya nih. Pakai prinsip yang ini perkalian waktu SMP ya. A min B dikali A plus B itu menjadi ini kurang tanda kurungnya. Tambahin aja ya, sebentar. Ini A kuadrat. Nah, A kuadrat min B kuadrat berarti di sini akar 1 plus X dikali akar 1 plus X, ya udah akar 1 plus X dikuadratin. Kuadrat sama akar saling menghilangkan ya. Ya sudah, dia berdiri sendiri jadinya 1 plus X. Jangan lupa diberi tanda kurung gitu ya. Yang belakang juga nih, akar 1 min X dikali akar 1 min X. Ya udah, dia menjadi diberi kurung, jangan lupa. Karena dikali min di tengahnya ya. Ada min di tengahnya nih. Nah, minnya dikali ke dalam menjadi min 1 plus X. Nah, ini min 1 plus X ya. Kemudian X 1 min 1 hilang, jadi X ditambah X jadi 2X. Nah, seperti itu baru X-nya dicoret atas bawah. X sama X-nya, berarti penyebutnya tinggal 2. Nah, kalau sudah ada proses mencoret yang sama atas bawah, sekarang substitusi nolnya. Masukkan ya. Nah, ini sederhanakan, ya sama, baru substitusi. Ketemu deh jawabannya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Untuk yang soal ini. Apakah ada pertanyaan? Contoh 1. Saya besarin supaya kelihatan. Jelas cara mengalihkan akar sekawannya? Bisa ya? Nanti lebih jelasnya kalau sudah mulai mengerjakan latihan soal baru. Gambar grafiknya seperti ini, kecil sekali. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Nah, sekarang yang contoh 2. Pertama substitusi. Nolnya ke sana. Akar 3 dikurangi. Sorry. Ini kok 0. Ini mesti kopas tapi lupa ganti nih. Ini 3 ya. Nah, salah saya. X mendekati 3. Nah, kita substitusi ke sana. Berarti 3 ditambah 3 akar 6 ya. Akar 6 dikurangi 2 kali 3 akar 6 lagi nih. Berarti akar 6 dikurangi akar 6 adalah 0. 3 dikurangi 3, 0. Muncul bentuk tak tentu. Berarti ini kita kali sekawannya adalah apa? Yang atas ya. Berarti akar 3 plus X. Tanda di dalam akar tetap sama. Plus. Nah, sekawannya. Nah, 2X-nya tetap karena dia cuma satu suku. Nah, bawahnya juga 3 plus X. Plus akar 2X. Nah, baru sama dengan. Nah, perhatikan, karena akarnya dari pembilang, berarti pembilang yang kita urai ya. Lim, jangan lupa. Kalau limitnya belum dipakai, belum disubstitusi, masih tetap kalian tulis. Nah, yang ini tadi akar dikali akar jadi kuadrat ya. Nah, ini kalau nanti kalian sudah mulai paham, gak usah ditulis, langsung aja akar dikali akar, akarnya hilang. Min ya, karena min dikali plus. Nah, kemudian di sini tinggal 2X. Karena hanya satu suku, nggak dikasih kurung, nggak apa-apa ya. Kalau minimal ada 2 suku, baru kalian harus memberi tanda kurung. Bawahnya, jangan kalian kali masuk, biarkan diberi tanda kurung saja. 3 min X dikurungin, kemudian yang akarnya, itu juga dikasih tanda kurung.
akar 3 plus X ditambah akar 2X. Nah, begitu. Kemudian disederhanakan dulu nih. Lim X mendekati 3. Nah, ini buka tanda kurungnya nih. Jadi 3 ditambah X dikurangi 2X berarti pembilangnya adalah 3 min 2X ya. Nah, kok 2X? 1X ya. Karena X dikurangi 2X. Jadi min X. Nah, nanti yang 3 min X-nya tinggal dicoret. Habis itu baru substitusi gitu ya. Nah, yang ini adalah akar 3 plus X. Min akar 2X. Nah, sekarang kita proses coret. Coret yang sama. 3 min X, 3 min X, buang. Nah, sekarang baru kita substitusi. Substitusi X diganti dengan 3. Nah, berarti pembilangnya karena udah dicoret 1 ya. Jangan 0 ya. Berarti akar 3 ditambah 3 ditambah akar 2 dikali 3. Nah, gitu ya. Jadi muncullah, saya pindah ke sini, 1 per akar 6 ditambah akar 6. Akar 6 tambah akar 6 berapa? Bel. Akar 6 tambah akar 6 berapa, Bel? Bel, Bel. Iya, Bu. Akar 6 ditambah akar 6 berapa? Berapa, ayo. 1 kursi ditambah 1 kursi, ada berapa kursi, Anabel? 2. Nah, berarti 2 akar 6. Bayangin, akar 6 itu kita anggap gelas, 1 gelas, 2 gelas gitu ya. Nah, kemudian ingat pembelajaran waktu di kelas 10 dirasionalkan ya. Dikali akar 6 per akar 6. Nah, jadinya jawabannya berapa, Bel? Akar 6 per berapa, Bel? Berapa? Ayo. Nathan, bantu Abel. Ini dikali, jawabannya jadi akar 6 per berapa? Itu maksudnya 2 akar 6 kali akar 6 gitu, Bu. Betul. Betul sekali. Apa, Bel? Akar 6 per 2. Tunggu, Bu. Bingung, Bu. Bentar, Bu. Ayo, berapa? Akar 6 kali akar 6 berapa, Bel? Kali akar 6. Ayo, Abel. Waktu kelas 10 gimana nih? Berapa nih? Akar 12. Kok akar 12? Oh, akar 6 kali akar 6 kok. Akar 36. 6, Bel. 6, Bel. 6. Kenapa 6? Coba. Ayo. Bantu Abel. Ayo yang lainnya. Siapa yang bisa bantu jawab? Kenapa akar 6 kali akar 6 sama dengan 6? Ayo. Siapa yang bisa? Ayo. Pokoknya akar 36 hasilnya, Bu. Oke. Jadi ini kamu kali aja 6 dikali 6. Nah, jadinya ya udah akar 36 ya 6 gitu. Ya. Abel? Oke, Bu. Oke. Ya.
Makanya tadi kenapa nih? Kenapa akar 3 plus X dikali akar 3 plus X itu jadinya langsung aja 3 plus X? Karena kan kayak akar 6 dikali akar 6 langsung 6 gitu ya. Jadi dia akar itu adalah pangkat setengah ya. Jadi dia adalah 6 pangkat setengah dikali 6 pangkat setengah. Nah, kalau basisnya sama, pangkatnya terus dikali, ya udah di pangkatnya ditambah aja. Jadi setengah tambah setengah jadi 6 pangkat 1 gitu ya. Oke. Nih mengulang lagi pangkat bulat pecahan di kelas 10 ya. Oke. Berarti ini adalah 12 ya jadinya ya. 6 dikali 2. Oke. Oke. Saya hapus ya. Sudah paham? Apakah ada pertanyaan dulu nih, contoh 2 bentuk akar? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Kalau untuk yang akar-akaran, misalkan akar 4 dikali akar 9, jawabannya 6 juga nggak, Bu? Bisa dibikin 6 juga nggak? Akar 4 dikali akar 9. Iya, karena kan 2 kali 3 juga tuh. Akar 4 kan 2. Ya, akar 9 kan 3. Langsung aja. Atau jadikan akar 36 juga boleh sama. Hasilnya sama. Pendi ya? Oke? Oke. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi kah pertanyaan? Paham ya? Kita lanjutkan. Saya hapus. Nah, ini pembahasannya juga ada di sini ya. Tuh. Jadi dikali sekawannya, kemudian sederhanakan. Pembilangnya aja ya, karena akarnya dari pembilang, penyebutnya dim aja. Nanti akan dicoret. Gitu. Kemudian substitusi. Nah, ini akar 6 per 12 itu sama aja dengan 1 per 12 akar 6. Sama ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal pilihan ganda, kalian ketemunya akar 6 per 12, tapi kok di optionnya Ibu tulis 1 per 12 akar 6, itu sama. Nah, ini model grafiknya seperti ini gambarnya. Kemudian, nah ini, ini belum ya, belum bentuk tak terhingga minggu depan aja. Nanti kalian kebanyakan puanas. Kita langsung ke soal dulu. Soal di mana kamu? Rangkuman. Nah, rangkuman bisa dilihat juga di situ. Nah, ini latihan soalnya. Sekarang uraian, bukan PG. Ini ada kunci jawabannya. Nah, ini dia. Ada kunci jawabannya ya. Jadi nanti kalau kalian sambil mengerjakan, loh kok ini kok beda jawabannya? Baru tanya, Bu, ini kok ketemunya beda ya? Waktunya masih kurang 10 menitan. Oke. Kita coba dulu ya. Supaya nanti kalian udah melanjutkannya tinggal enteng. Cuman 2 soal nih, nomor 1 dan 2 doang ya. Nah, tapi cucunya banyak. Nah, oke. Yang nomor 1, oke, nomor 2 ini tentang limit tak terhingga. Jadi disimpan dulu, jangan dicoba dulu. Kalian hanya mengerjakan nomor 1 doang ya. Nih, nomor 1 tapi dari A sampai Q. Oke. Yuk, sembari mulai dikerjakan. Sembari, nanti kalau ada yang ingat mau bertanya apa, boleh. Ya, silakan semua mengerjakan nomor A dulu. Nanti saya akan menunjuk dari kalian mencoba mengerjakan di sini di layar saya ya. Pakai annotate ya. Supaya nanti kalau misalnya kalian ternyata ada kegiatan Gonzaga, kalian akan misalnya bentuk live in-nya kalian akan menjelaskan ke SD mana tentang matematika. Nah, kan kalian harus bisa juga membuat coretan di sini biar mahir ya.
Ingat, limit X mendekati A, langkah pertama, langkah wajibnya adalah substitusi ya. Substitusi. Kalau hasilnya masih tak tentu, baru kalian menggunakan metode lain. Difaktorkan atau dikali akar sekawan deh. Apakah sudah dapat nomor yang A? Sudah? Sudah ya? Ya, saya minta Nasya. Nasya? Ya, Bu. Oke. Nasya, kamu kerjakan yang nomor A, Nasya. Di sini kamu cari annotate-nya. Oke, di sebelah sini aja Nasya. Di sini yang lebar nih. Nomor A. Mana, Bu? Nih, nah ada tulisan saya tuh. Biar lebar. Kalau substitusi di sini nggak apa-apa Nasya, ngecek dia 0 per 0 atau enggak. Nanti kalau sudah memfaktorkan di kamu udah cek nilainya 0 per 0 bukan? Iya, udah, Bu. Oke. Berarti sekarang kamu tinggal faktorin. Berarti X plus 1 X min 6 ya, Bu? Sebentar. Kalau limit X mendekati 2, berarti yang kamu faktorkan siapa? Difaktorkan dulu, Nasya. Iya, yang atas. Atas dan bawah difaktorkan. Yang difaktorkan apa? Yang difaktorkan keluar dari fungsinya apa? X. X apa? Gimana, Bu, maksudnya? Kan pemfaktoran itu kan bentuknya X min berapa atau X plus berapa gitu kan? Iya. Nah, yang difaktorkan keluar kalau di sini limit X mendekati 2, maka yang difaktorkan keluar siapa? X min 1 X plus X plus 1 X min 6. X plus 1 min 6. Coba saya minta bantuan Cyril.
Iya, Bu. Ini kan nomor A, Nasya mau memfaktorkan nih fungsinya. Nah, kalau di sini X mendekati 2, berarti yang harus difaktorkan dari pembilang dan penyebut apa, Cyril? X-nya bukan sih, Bu? Nggak tahu. Kalau X-nya ini ada 6 konstanta, 10 konstanta, nggak punya X, Cyril. Nggak bisa difaktorkan. Maksud saya tadi X plus 1, X min 6 buat yang atas itu bisa nggak, Bu? Kamu harus selalu lihat clue-nya, lihat patokannya supaya nggak salah. Nah, Jadi, tadi jadi maksudnya kayak X plus 2, X min 3 gitu ya, Bu? bukan juga. Sebentar, saya minta bantuan Benly deh, Benly. Iya, Bu. Kalau misalnya nih soal yang ini deh. Ini kan kalau kita substitusi ketemunya 0 per 0 juga ya. Nah, berarti kalau ternyata nomor J itu butuh pemfaktoran, di sini X mendekati 3, berarti yang akan kita faktorkan apa, Benly? Apa ya, Bu? Saya kurang tahu saya, Bu. Oke, kita kembali ke sini lagi. Disimak dengan benar ya, karena saya biasanya memberikan trik supaya kalian tidak kelamaan saat mengerjakan soal, jadi tidak trial and error gitu loh. Trial pertama langsung benar gitu, jadi supaya kalian tidak buang waktu banyak. Kan matematika itu strateginya adalah gimana kita bisa mengerjakan soal cepat dan benar kan gitu. Kayak kalian menuju ke Gonzaga, nanti kalau sudah tidak PJJ lagi ya, tidak online lagi, kalian harus cari jalan menuju ke Gonzaga yang cepat, tidak kena macet, kan begitu. Mana ya, di atas sendiri. Nah, nih, perhatikan. Contoh 3. Saat disubstitusi ketemu 0 per 0, maka langkah selanjutnya adalah kita memfaktorkan. Nah, silakan dibaca. Di soal ini berarti yang harus kita faktorkan adalah siapa? Ibu, itu annotate-nya boleh tolong dihapus dulu nggak, Bu? Oke. Nanti tulisan kamu nulis lagi nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini sebentar, saya hapus yang tulisan saya aja. Dah. Jadi yang difaktorkan keluar, kalau di sini limit X mendekati min 1, berarti yang harus difaktorkan adalah apa di sini, di soal ini? Kamu, Nasya? Itu X-nya jadi X plus 1. Ya, nah ini. Tahu ya? Oke? Nah, ini dia. Sekarang kamu kerjakan di soalmu. Nah, soalnya masih jauh. Nah, ini dia. Ya, berarti di soalmu, apa yang harus difaktorkan? X min 2 jadi. Ya, betul sekali. Ya, silakan. Atas bawah, kamu munculkan X. Jangan dikasih sama dengan di situ, Nasya. Karena lim sama fungsi kan yang harus nyambung. Ya. Ya. Kurung-kurung dulu. Sisanya nanti, nah yang bawah dulu bikin. X-2 juga. Nah, supaya cepat. Nah, faktor yang kedua kamu tinggal cari sekarang. Nah, gimana cara nyarinya? Jadi, faktor temennya? Jadi yang atas X min 2 sama? Jadi X min 3, plus 3. Nah, betul sekali.
Karena jawabannya harus min 6 ya. Di sini Iya. sudah min 2. Nah, lebih gampang kan? Yang Iya, bawah. Yang bawah. Jadi X X. min 10, min 5. Ya, betul sekali. Nah, tinggal sederhanakan, kemudian baru substitusi. Jadinya 2 tambah 3. Betul. 2 min 5. Jadinya? 5 per 3. Ya, betul sekali. Begitu ya caranya ya. Min 5/3 yang A. Apakah paham triknya? Saya kasih trik maksudnya supaya kalian cepat, enggak kebanyakan rute yang harus dijalani. Paham ya? Bisa ya? Nah, nanti coba yang soal yang Paham, Bu. lainnya. Oke. Soal yang lainnya nanti silahkan dicoba. Yang akar berarti nanti dikali akar sekawannya gitu ya. Sampai O. Itu tugas untuk minggu depan ya. Oke. Ini saya stop ya. Sudah jam 11 ternyata. Saya stop.